Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Sabtu juga buat teman-teman semua, khususnya pecinta tim nasional. Apa kabar kalian semuanya? Masih dalam keadaan baik-baik aja atau agak masih emosi dengan hasil minor ya di lawatan away kita kemarin dari Bahrain juga China. Di edisi kali ini gue nggak akan spesifik bahas satu topik atau tema, tapi gue akan wrap aja beberapa topik-topik atau isu-isu yang sedang beredar, termasuk juga meluruskan soal video gua soal dosa-dosa STY. Ya, ini sebenarnya semacam PR lah, catatan gitu ya, tapi gue bikin judulnya ya biar agak sedikit menarik lah, bukan clickbait ya, yaitu dosa-dosa STY yang kemudian banyak beredar di mana-mana, terutama di Twitter. Ada beberapa teman juga yang infoin ke gua, dan kelihatannya ini agak dipelintir atau dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang nggak suka atau benci dengan tim nasional kita saat ini, karena ada Pak Erick Thohir dan STY gitu ya. Jadi bedakan mengkoreksi dan bedakan menghina atau membuli atau mau menjatuhkan. Jadi nggak ada tuh tagar-tagar STY out di gue tuh nggak. Gue tetap stick dan I stand with STY. Wajar kalau seorang pelatih itu membuat kesalahan. Di mana-mana itu terjadi. Mau Pep Guardiola pun pernah melakukan kesalahan final Liga Champions 2021. Kemudian Zidane sebagai pemain tapi ya pernah melakukan kesalahan juga. Sebagai pelatih juga dia pernah melakukan kesalahan. Even Sir Alex Ferguson juga pernah melakukan kesalahan dengan membuang Paul Pogba. Banyak sekali contoh-contoh pelatih itu membuat kesalahan. Tapi kalau mereka kemudian yang penumpang gelap ini, yang apa bahasanya ya, mancing di air keruh ya, mancing di air keruh. Nah, ini yang gua nggak sepakat ya. Jadi bedakan, gua nggak akan ragu-ragu untuk mengkritik atau mengkoreksi, tapi juga nggak akan ragu-ragu juga untuk membela kalau ada yang mencoba untuk menjatuhkan. Jadi niatnya beda nih. Makanya gue juga kaget beberapa hari terakhir itu bahkan ada wacana mencari pelatih asing lah segala macam. Gue nggak sampai di poin itu. Justru karena kita sayang dengan timnas, kita sayang dengan Sintayong sejauh ini ya. Dia masih komit dan berusaha untuk yang terbaik, dan juga Pak Erick Thohir tentunya. Kita akan sama-sama berikan masukan ke mereka. Beda dengan menghujat, tendensinya itu membenci. Itu yang pertama. Nah, kedua, gue juga ingin mengajak teman-teman, kalau kalian mau diajak, kalau enggak juga nggak apa-apa. Namanya kan ngajak ya, bukan maksa. Untuk jangan mau terprovokasi, dibentur-benturkan dengan beberapa organisasi atau apapun itu ya. Kita mungkin boleh nggak sepakat, boleh tidak terima dengan keputusan apapun itu, mau dengan FIFA, dengan AFC, tapi atau dengan Bahrain FA sekalipun. Tapi kalau kemudian kita diprovokasi dan itu akhirnya membuat malah kontraproduktif, yang berkali-kali gue sampaikan, dan malah dijadikan senjata buat nyerang kita dalam diplomasi di tingkat internasional, ini menurut gue jadi bumerang. Dan kadang-kadang gue curiga sebenarnya orang-orang ini adalah yang membenci timnas kita nih. Ini yang perlu kita sadari. Jangan-jangan orang ini sedang bersantai-santai, berleha-leha di hotel bintang 5, mungkin sedang jalan-jalan kemana liburan, tapi kita sendiri di sini ribut-ribut nih. Ya, ribut-ribut soal nanti yang 25 Maret. Padahal kan masih lama teman-teman ya, dengan Bahrain. Akhirnya kita nggak fokus. Sebenarnya tantangan yang nyata yang harus kita hadapi di depan mata yaitu menghadapi Jepang tanggal 15 November dan juga menghadapi Saudi selang 4 hari 19 November. Ini yang lebih penting gitu. Jadi ya kita jangan mau dibodoh-bodohin lah. Harus sedikit cerdas aja, sedikit aja, supaya kita tetap bisa mengawal tim nasional kita berada di track yang benar. Dengan tadi itu fokus memberikan masukan-masukan, ya kita nggak tahu ya, siapa tahu gaung kita yang positif, yang memang tujuannya untuk membuat tim nasional kita lebih baik di pertandingan lawan Jepang dan Saudi nanti, itu didengarkan dan kemudian memberikan efek yang positif ya. Itu oleh karena itu, daripada kita terus menghabiskan energi yang sebenarnya masih setengah tahun lagi lah kurang lebih ya, hampir setengah tahun lagi, yaitu 25 Maret nanti kita lawan Bahrain. Mendingan kita kemudian kembali melihat, memantau, dan juga mungkin menyemangati ya para pemain diaspora khususnya. Walaupun Liga 1 juga udah mulai ya, tapi masih gradually Ya seperti kemarin Dewa United main kan, Ricky Kambuaya juga belum
diturunkan karena memang ya mungkin masih lelah. Ya demikian juga pemain diaspora ini bahkan mereka lebih challenging lagi. Kenapa lebih menantang? Karena perjalanan mereka lebih melelahkan. Ya terutama dari Qingdao, mungkin mereka ke Beijing dulu, dari Beijing mungkin ke Dubai atau ke Doha atau ke Qatar, baru mungkin mereka terbang ke Brussels, ke Amsterdam, ke Roma, Jaitzes, lalu ke Inggris mungkin, dan bahkan yang paling jauh adalah Martin Paes ke Dallas, Texas, Amerika Serikat ya. Oke, jadi itu sedikit aja rap gua yang gue katakan tadi, beberapa isu yang harus diluruskan supaya kita juga benar-benar jangan militan-militan gak jelas gitu yang ngerasa hebat, jagoan, kayaknya bisa komen-komen yang brutal tuh kita merasa hebat, tapi paling ternyata itu kita hanya dimanfaatkan orang-orang yang mengambil keuntungan dari engagement kalian. Oke, kita kembali ke dua pemain pemain timnas atau diaspora yang seharusnya sudah main. Yang pertama adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner itu kemarin seharusnya diturunkan, tapi timnya bermain 0-0. Nah ini setahu gue Young Utrecht ini belum pernah meraih satu kemenangan pun musim ini. Dan kemarin pun Ivar Jenner tidak main sama sekali dan tidak dimasukkan di DSP. Ini mirip banget dengan pertandingan pertama setelah international break sebelumnya. Dia juga nggak dimainin sama sekali. Jadi kalau gue lihat alasan yang paling masuk akal dan very likely adalah faktor fatigue kelelahan. Ya karena main di 2 pertandingan dan Ivar Jenner kan selalu starter, minute play-nya juga cukup banyak dan terbangnya jauh. Jadi mungkin diistirahatin dulu, fitness levelnya mungkin belum sampai titik yang seharusnya untuk bermain di level RST divisi sekalipun. Jadi persis sama waktu itu juga gitu, dia nggak main setelah international break, tapi setelah itu dia main 2 atau 3 kali berturut-turut lah sebagai starter ya. Yang kedua adalah Rafael Strijk. Akhirnya dia melancarkan strike-nya, serangannya. Jadi baru saja berlangsung pertandingan Brisbane Roar dan sayangnya kalah 0-2. Tapi yang menjadi concern kita adalah Rafael Strijk akhirnya menjalani debut resmi ya, karena kemarin dia juga sempat main di pramusim sebelum international break. Memang dia main sebagai starter, tapi itu kan international break ya. Itu kan pramusim. Jadi nggak dihitung caps-nya bersama Brisbane Roar. Jadi baru saja Rafael Strijk menjalani debutnya masuk menit ke 68 ya. Ya pokoknya babak kedua tengah. Jadi dia main sekitar 22 menit. Ditambah injury time mungkin sekitar 25 menit. Jadi ya lumayan lah walaupun timnya kalah dan dia nggak mencetak gol. Mudah-mudahan dia terus bisa mendapatkan tempat di Brisbane Roar. Dan juga gue senang, kita semua senang karena yang bersangkutan akhirnya sudah pecah telur mencetak gol saat kita bermain imbang 2-2 dengan Bahrain. Mudah-mudahan performanya yang agak pelan sih ya meningkat menurut gue ini bisa terus diakselerasi sehingga kembali lagi dia bisa berkontribusi buat tim nasional kita. Dan kalau gue bilang sih, I don't know if you hear this, Rafael Strijk mungkin ya, ini mungkin dari orang biasa seperti gua kan boleh juga kan ngasih masukan. Itu badannya mungkin agak bukan dibalkin tapi dikerasin dikit gitu ya. Karena gaya bermain dia kan udah jelas nih, bukan yang seorang target man, tapi wing atau flank yang banyak kadang-kadang ditabrak-tabrakin. Nah kalau kita lihat kemarin agak sedikit lebih lumayan dibandingkan misalnya ketika menghadapi Uzbekistan, mental-mental semua tuh dia, termasuk juga Marcelino Ferdinand. Ini juga bareng nih teman-teman pemain-pemain yang badannya agak cungkring. Semoga mereka tahu nih titik lemahnya di mana dan di titik mana yang perlu juga dimaksimalkan gitu. Mungkin itu aja sedikit video dari gua, nggak terlalu lama. Gua nggak tahu abis ini mungkin gua akan bikin video lagi entah hari ini atau besok soal rencana evaluasi dari Sintayong. Nah kira-kira PR apa saja yang harus diselesaikan atau harus dikerjakan oleh Sintayong. Tapi untuk saat ini round up dulu dari beberapa isu yang tadi gue bilang. Dan tentunya nanti evaluasi menjelang setelah pergantian presiden, kelihatannya setelah pelantikan baru nanti akan dilakukan evaluasi oleh Pak Erick Thohir dan kita akan bahas kira-kira apa aja yang harus dibenahi, semua demi kepentingan tim nasional kita, demi cinta kita kepada Merah Putih Garuda supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dimanapun kalian berada, semoga berkenan dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat, bahagia dan tentunya happy weekend.